kok enak ya, yang sekarang itu SEA Games dapat 1 M gitu medali Bonus, emas. mulus. Kita ini sapu bersih mau tahu kita dapatnya apa? Gucci Aqua, Dispenser dispenser Aqua. yang nggak ada panasnya. Nggak ada panasnya, enak aja karena panjang dan dia bulu kan. Iya. Kalau ini kan bola gitu. Panjang ada bulunya. Ini lebih doyan yang bulat. Berarti di luar lebih menjanjikan. Iya. Di timnas kurang berarti ya. Pasti. Enggak, Klubnya pemain gitu. Tarkaman lah. Tarkam. Pemain Tarkaman tapi kita di Gopes itu turis pertama Indonesia ya, fotonya ya Bambang. Kalah di Asia Tenggara atau kalah di non pelatnas itu sudah wajib Fatal. dicoret Iya. fatal. Fatal. Apa targetnya itu tuh ya bukan Asia Tenggara sebenarnya, Asia. Kita ngomong sama Cina, lu jangan kalahin gue 3-0, 3-2 aja. Saya adalah Olympians Asia. Jadi pangkat dari semua pemain itu yang Olympian itu paling tinggi saya. Selamat datang di ETV Sport, the home of sport discussion. Salam olahraga, semangat juara. Iya, semangat juara. Netizen, selamat datang di E-Talk Sport bersama saya Henry Nurdiansyah dan rekan saya Teti. Mr. Oh, Teti. Ya Bing, hari ini kita kedatangan 2 mantan atlet nasional, tapi bukan bola nih Bing. Iya, ini agak lain, ini main pukul-pukul. Ya, karena kita sedang rame SEA Games, jadi kita mengundang tamu kita yang pernah bermain di SEA Games, luar biasa. Ih. Ih, mantap. Selain SEA Games Bing, ini 2 atlet ini pernah main di Olimpiade juga. Ini Olimpiade nih buat atlet-atlet tuh tingkatan paling tinggi nih. Kasta paling atas Kasta ya. paling atas. Dan kabarnya sampai sekarang belum ada lagi dari cabang ini yang masuk Olimpiade. Nah ini ada orang yang terakhir nih masuk Olimpiade nih. Berarti berat banget ini cabang ini ya. Langsung aja please welcome Mas Ismu dan Celingling. Celingling. Halo Celingling, Siap. apa kabar Mas Ismu? Ya, apa kabar? Baik. Sehat-sehat ini semua kan? Oh sehat dong. Alhamdulillah sehat. Terima kasih udah join di ETV Sport nih. Kita nunggu-nunggu kedatangan Mas Ismu nih sebenarnya dari ETV belum ada, udah nunggu-nunggu kita. Padahal posisinya dekat banget nih ya. Ada orang dalam. Iya. Tapi lama banget hadirnya. Iya baru sekarang di tengah-tengah baru bisa hadir. Celingling, Mas Ismu, sekarang kita lagi ada SEA Games ya, SEA Games di Thailand 2025 ini, dimana baru aja kemarin dibuka SEA Games dan Celingling sama Mas Ismu ini pernah main di SEA Games, bahkan pernah mendapatkan emas. Oh, dapat oleh Mas ya. Iya. Perak enggak? Perak. Enggak. Oh, enggak. Kalau perak cabang yang lain. Oh, cabang yang lain ini Mas ya. Iya, ini emas. Target perak tuh cabang yang lain. Cabang yang lain. Cabur Panjat Pinang tuh gitu. Nah, Mas Ismu, Mas Ismu dulu ya. Ya. Ikut SEA Games pertama kali tahun berapa Mas? Saya ikut SEA Games pertama di Chiang Mai di tahun 1995. 95. Ya, betul. Itu Sembilan- pertama kali saya ikut SEA Games. Terus langsung dapet. Saya kebetulan saat itu saya masih baru pertama di tim nasional juga, saya masih cadangan saat itu. Tapi kita dapat 1 emas di bergu putra. Kalau emasnya sih banyak saat itu ada 5 emas mungkin. Wih luar Wow, biasa. emasnya banyak nih ya. Ya saat itu ya. Medali lain nggak dihitung nih, masanya kita hitung Ya ya. kita emas. Kalau perak perunggu ada juga. Tapi nggak usah dihitung lah ya. Ya. Kalau saat itu di era saya pertama kali main itu 95 kita dapat 5 emas. Mungkin di eranya Cece mungkin lebih banyak lagi ya mungkin. Nah, kalau gitu kita lanjut ke Celingling ya. Iya, silakan. Kalau untuk Celingling sendiri debut pertama kali di timnas tuh tahun berapa gitu dan di turnamen apa gitu? Ya, sebenarnya aku sih di 87 ya, tapi aku juga cadangan di situ. Terus yang mulai benar-benar main itu di 89. Oh, 89 tuh di turnamen internasional ya. Turnamen Ya. apa itu? Oh, kalau turnamen internasional saya dari 86, kejuaraan junior Asia. Dari junior udah main ya. Ya, junior. Saya startnya agak terlambat ya, karena saya mulainya di SMP kelas 2 gitu. Jadi banyak cabur yang diminati sebenarnya. Cuman karena waktu itu berangkat dari Porseni. Porseni itu Dari saya sekolah ada, ya? Iya, dari sekolah.
Jadi Dulu ada Perseni Bing, kalau sekarang Iya. nggak tahu ya, masih ada apa nggak tuh? Sekarang Porsenen mungkin. Udah mulai lagi sekarang. Oh, udah mulai Iya, lagi. udah mulai lagi. ya. Nah, Porseni itu saya tuh ada 3 cabang olahraga, yaitu atletik, bulu tangkis, sama tenis meja. Tapi kalau ngeliatin bulu tangkis saya nanti kacau semuanya. Kenapa tuh? Iya kan? Iya, saya soft aja nggak bisa. Oh, kan Sampai teman saya juga bilang kan yang bulu tangkis bilang gini, loh, Ling, kok kamu nggak bisa sih sekarang gitu? Yang di Kediri gitu ya, dia bilang gitu. Terus aku bilang, gak tahu juga ya, gue nggak bisa katanya. beda raket mungkin. Iya beda raket karena panjang dan dia bulu kan. Iya. Kalau ini kan bola gitu. Oh. Panjang ada bulunya. Ini lebih lebih doyan yang bulat. Iya, senengnya yang bulat. Mas Ismu SEA Games kedua di 97 ya di Jakarta. Saya 97 di Jakarta. Di Itu Jakarta. sudah mulai jadi pemain inti, Hmm. dapat 1 emas dan 1 perunggu saat itu. 1 emas 1 perunggu. Ya setelah itu saya udah mulai masuk di tim inti ya. Berarti dari 97 ke 99 ya? 99 saya nggak ikut. Kebetulan saat itu 99 tuh seleksinya pun saya nggak dipanggil juga. Hmm. Jadi apa ya namanya ya? Ya biasalah di tenis meja begitu. Saat itu saya nggak dipanggil. Jadi saya nggak ikut di tim nasional lagi sudah di saat itu. Nah kebetulan dapat kesempatan lagi di Open turnamen ataupun saat itu di Kejurnas di Prapon saya ada kesempatan dipanggil untuk seleksi untuk SEA Games setelah 99 ya 2001. Nah saat itulah saya sudah mulai masuk tim nasional terus gitu. Kalau SEA Games terakhir di Saya tahun di 2003. 2003 Ya. Di Hanoi di Vietnam. Vietnam ya. Ya betul. Kalau di total berapa tuh Mas medali yang Mas dapat dari SEA Games? Kalau saya SEA Games medali emasnya itu ada 2 medali emas. 2. Ya, peraknya ada 1 single putra, saya perak. Habis itu double perunggu. Oh Jadi- berarti bisa single bisa double ya betul, kalau betul, Bisa. betul. Saat itu saya main di bergu, di single sama di Campuran gitu. enggak ganda Oh, putra. ganda putra. Ya. Berarti bisa menjabat banyak ini. Banyak cabang kok, banyak cabang. Ini cabang olahraga maksudnya. Kategori namanya. Iya, kategori. Saat itu tenis meja memang untuk di era saya ataupun di senior saya itu memang betul-betul kuat tenis Yeah. meja Indonesia saat itu ya. Setelah saya sebenarnya di 2003 itu saya sebenarnya juga masih bisa bersaing di tim nasional, tapi karena memang kita pengen berkarir yang lebih atau apa, saya akhirnya 2003 itu saya pindah ke luar dulu gitu. Oh, main di luar dulu Ya, gitu. selama 5 tahun gitu. Oh udah internasional berarti. Saat itu ya, jadi tim nasional betul-betul saya tinggalin, saya mulai profesional sendiri, saya cari cari uang lah, cari uang sendiri di 2003 sampai 2008. Berarti di luar lebih menjanjikan. Iya. Di timnas kurang berarti ya. Pasti. Sebenarnya nggak begitu juga ya, cuman memang saat itu mesti harus pilihan kita di tim nasional atau pilihan kita berkarir sendiri gitu. Itu di tahun berapa Mas? Saya di 2003 setelah 2003. setelah SEA Games. Setelah SEA Games 2003 karena saat itu di tim nasional juga sudah banyak pemain muda belum pada nikah, sedangkan saya kan saat itu saya sudah menikah. Udah ketemu Saya pujaan menikah hati muda, ya. Saya pun menikah muda yang untuk saat itu di era saya itu menikah muda itu pantangan gitu. Tapi karena saya sudah memilih untuk menikah muda, berarti resiko apapun kan saya sudah Siap ya. sudah siap Iya. ya. Makanya keluar gitu. Ya, makanya lebih bagus saya berkarir di luar meskipun di luar jalur yang resmi ya Mas. Tapi kan karena saat itu yang paling penting buat saya itu saya gimana caranya ngidupin keluarga Ya. gitu. Kalau di luar itu berarti Timnas luar gitu? Di luar pelatnas kan ya. Ya, saya di luar pelatnas. Dan pro, itu pemain pro aja gitu. Jadi kalau istilah sepak bola inilah Klubnya pemain gitu? tarkaman lah. Tarkam. Pemain tarkaman tapi kita di luar. Nah kalau ini kan kita baru tahu ya cabang ini ada main profesional di luar juga. Ya, betul. Itu masuknya ke klub atau pribadi? Kalau di luar rata-rata klub. Ada klub. Ya, klub. Cuman kan kita sendiri kan tenis meja meskipun
saat itu di era saya ataupun senior saya itu bagus di Asia Tenggara, tapi bukan satu negara yang kita ini bukan satu negara yang kuat di dunia tenis meja untuk di dunia ya, di Iya. dunia ya. Tetapi saat itu di Asia Tenggara saja yang kita kuat gitu. Oh. Ya, jadi kalau kita untuk bersaing di level dunia saat itu pun juga bukan berat ya, tapi sangat berat lah. Iya, Jadi kita perginya ya ke dunia-dunia yang selevel sama kita gitu. Nah, sekarang Celingling di SEA Games pengalamannya berapa banyak SEA Games yang udah diikutin, Cek? Saya dari 89, 91, 89 Malaysia, 91 Singapura. Filipina, Filipina ya. Singapura 93. Kita satu sesi. Jadi kita hampir 3-4 ya, 4 kali ya. 4 kali. Jadi hampir semuanya kita dapat medali emas dan Wow, apa luar namanya? biasa. Kita perak nggak pernah ngitung kita, karena kita bukan apa kita perak perunggu itu kalau bisa ketemu sama apa pengurus-pengurus tuh kita ngumpat. Karena memang saat itu gini Mas, saat itu di tim nasional kita itu pelanggaran yang berat itu kalau kita kalah sama non pelatnas satu, yang kedua kalah di Asia Tenggara selain Indonesia gitulah. Jadi saat itu ya kita sudah di Brainwash. ya kalau bahasa kasarnya di inilah, tapi bukan sampai ini, tapi maksudnya gini, intinya kalau saat itu di era kita dan senior kita itu kalah di Asia Tenggara atau kalah di non pelatnas itu sudah wajib Fatal. dicoret, Iya. fatal. gitu. Fatal. Ya. Kalau sekarang kan ada cabang olahraga yang targetnya perak. Nah, itu Padahal juara bertahan itu. nah, Dulu nggak ada. kalah kalau dapat perak tuh ibaratnya rasa malu tuh ada gitu. Malu. Kita itu adalah ya bukan apa targetnya itu tuh ya bukan Asia Tenggara sebenarnya, Asia. Kalau di Asia Tenggara tuh udah makanan hari-hari lah Iya ibaratnya. hari-hari Betul, kita itu udah saat harus itu ya. emas gitu. Jadi nggak bisa kita ngomong apa Iya. targetnya apa perak, nggak mungkin dapat dana, nggak mungkin dapat dana itu betul, nggak mungkin dapat dana. Dan kita ini puji Tuhan ya di tenis meja itu tuh saling supportnya luar biasa. Kita itu istilahnya dari apa bapak angkat, dari apa namanya support sistemnya dari Pengcap, Pengprov, klub, tuh semuanya ada. Berarti jalan ya dari pengurus Jalan, itu ya. sangat jalan. Jadi apa ya? Belum koninya loh. Konida, koni prof itu ada. Dukungannya Koni cap ya, koni cabang sama koni provinsi. Luar biasa gitu loh. Istilahnya apa ya? Kita nggak pernah berkekurangan gitu istilahnya. Jadi apa ya? Dibilang kayak misalnya kita uang saku aja, kita ngomong uang saku gitu ya untuk atlet gitu. Kita tuh bisa bersaing sama bulu tangkis. Iya. Tenis meja loh. tenis meja. Oh iya, kita udah sebenarnya volley juga bisa pro itu. Dari siapa? Pak Arifin Tasrif kan? Itu dia menaungin banyak cabang ya, cabur ya. Iya, karena Pak Arifin Tasrif sendiri kan dari PKT kan, Pupuk Kaltim. Dan dia itu sangat suka olahraga. Jadi dari awalnya itu beliau melihat dari apa Silatama, Silataruna, sirkuit laga tenis meja utama. Jadi kita ada liga duluan gitu kan. Liga itu udah duluan kita punya. Kita itu adalah jebolan-jebolan dari liga gitu. Bahkan saking kita juara terus ya, kebetulan saya sama Rossi itu kan bersaing pemain terbaik. Sampai poin terkecil pun dihitung. Sampai kayak gitu. Karena apa? Lah kan kami teman. Oh iya. Satu klub gitu. Di mana saya berada di situ Rossi ada. Di timnas juga kita apa ganda terbaik Asia Tenggara. Kita kalau udah ketemu gitu udah udah kayak jiper lah. Sekarang kan kita yang jiper. Kita yang mengkeret gitu kan. Ketemu Brunei mungkin udah bingung tuh kan. Nggak ada pemain badminton, ini pemain pingpong Aja. Iya. Kalau sekarang liga itu masih ada? Masih Liga jalan? itu mulai digalang itu dari mulai tahun 2024 ya. Mulai, tapi ya kurang tahu juga lah sekarang ini prinsipnya kayak gimana, kita nggak mau lah nanti
Kita kepancing yang Iya, boten-boten dah. Nggak usah, nggak jangan, usah. jangan Ci. Karena kan Cici bilang tadi support tuh udah ada. Jadi untuk atlet tuh ya minimal meraih yang terbaik lah gitu ya kan. Iya. Jangan udah dikasih support banyak, itu targetnya perak. Aduh. Sementara masyarakat tuh tuntutannya lebih gitu. Tuntutannya Piala Malu. Dunia. Iya, tuntutan Piala Dunia, masa sih games tuh tuntutannya perak. Malu. Kalah sama Filipina lagi. Kalah sama Filipina lagi. Iya, baru semalam nih sebelum tapping kalah lawan Filipina. Budget doang banyak. Iya. Nah, di 2001 buat Mas Ismu ada cerita yang cukup sedih ya, Mas. Iya, Di jelang persiapan SEA Games 2001 Mas Ismu kehilangan putranya. Iya. Jadi sebelum Pelatnas ya Mas kalau nggak salah ya. Waktu di Pelatnas. Iya, waktu di Pelatnas anaknya meninggal dan harus meninggalkan itu ya Mas. Iya. Dan harus membela negara padahal sedang dalam keadaan Berduka, berduka ya. Dan inilah pengorbanan seorang atlet sebenarnya. Jadi untuk semua masyarakat, netizen, kita juga harus menghargai ya perjuangan atlet. Makanya di sepak bola juga kita sering bahas kan kalau ada pertandingan timnas kalah, jangan hujat pemainnya gitu. Karena kita nggak tahu keadaan pemain itu seperti apa kan Mas Ismu ya. Seperti Mas Ismu rasakan. Bisa diceritain nggak Mas beratnya gimana sampai akhirnya Mas Ismu dapat emas di SEA Games itu? Sebenarnya itu kalau berat pasti berat ya. Pasti berat karena saat itu gini Mas, saya kan nikah muda saat itu di menuju ke puncak karir saya memutuskan untuk menikah. Itu pun sudah kalau di pelatih saya saat itu tuh pasti ada pertentangan lah gitu. Ini pertentangan untuk kenapa kok memutuskan untuk nikah muda gitu. Tapi yang saya rasakan itu setelah saya berkeluarga saya mungkin lebih ada tanggung jawab, satu itu lebih ada lebih ada Dewasa. apa ya namanya ya, ada tujuan lah. Ini kita mau apa yang saya raih di tenis meja. Nah, kembali ke apa ya peristiwa di 2001 itu saya nggak mungkin akan lupa karena kan gini, di saat Pelatnas itu saya tahun 2000 menikah, setelah Olimpiade saya menikah. Kemudian di satu tahun kemudian istri saya kan hamil. Hamil saat itu kita mau persiapan di 2001. Kebetulan saya di 2001 ini kan pemain yang paling senior di tim saya. Saya sebagai kaptennya, saya sebagai motornya lah saat itu di tim nasional. Nah itu istri saya hamil di saat Pelatnas. Saya otomatis kan saya nggak bisa nungguin istri saya karena kan saya harus ada di Pelatnas itu. Nah setelah di Pelatnas itu saya pas waktu mau lahiran saya izin lah gitu. Itu kira-kira 2 minggu sebelum keberangkatan ke Taiwan, dari Taiwan langsung ke Malaysia. Oh berarti Pelatnasnya masih di sini di Indonesia? Pelatnasnya masih di Jakarta, tapi 14 hari kemudian itu kira-kira 14 hari kemudian itu harus berangkat ke Taiwan terus pergi ke Malaysia untuk SEA Games. Nah di saat itulah 14 hari sebelum keberangkatan itu istri saya melahirkan karena kita seneng kan anak saya ini ya happy apa segala macam. Saya kasih nama itu kan saat itu nama anak saya kan Alvaro Goldava. Karena persiapan di 2001 Pelatnas pengen saya dapat kado emas lah gitu. Makanya saya kasih nama Goldava itu kan karena saya pengen meraih emas di SEA Games di 2001 saat itu untuk tunggal putra ya. Bukan di bergu karena bergu kan saya pernah meraih meskipun itu berkat senior-senior saya juga, rekan-rekan saya juga semuanya lah. Tapi yang pasti di 2001 itu saya pengen dapat emas di single putra. Makanya anak saya lahir saya kasih nama Goldava dengan harapan dapat emas gitu. Doa ya itu. Ya doa dengan harapan wah ini emas saya lah gitu. Nah jadi pas waktu lahir itu istri saya kan karena sesar ya dia masih dirawat, saya dipanggil dokternya nih Mas. Dipanggil dokternya, Pak ini bayinya ini biru gitu, ada kelilit. Saya saat itu pun masih dengan PD-nya jawab, oh cuman kelilit ya dokter. Karena masih belum tahu ya. Belum anak tahu, pertama. cuman kelilit gitu. Waduh Pak, jangan cuman kelilit, ini takutnya biru nanti diobservasi segala macem lah katanya gitu. Kelilitnya di kaki, kelilit di kaki gitu. Istri saya belum tahu, tapi saya masih belum ada apa-apa lah, belum ada rasa nggak apa-apa gitu. Jadi saya masih pulang balik kan saat itu kan di Harapan Kita, sedangkan latihan saya kan tinggal saya di Senturi, latihan saya di Senayan, jadi saya dekat pulang balik aja gitu. Tapi di saat
besoknya saya ditelepon lagi, anak saya ini harus masuk ICU. Wih, saya kaget amat ini kok masuk ICU, kenapa gitu. Nah, jadi saya mikir kok apa nih dok, saya bilang gitu. Wah, dokternya saya dihadapin dokter tuh mungkin ada tim lah, ada tim dokter tuh kira-kira 5 sampai 7 orang lah, saya rasa 7 orangan gitu. Sakitnya tuh banyak bener. Sakitnya banyak. Waduh, saya langsung stres aja. Terus akhirnya saya izin ke manajer saya di tenis meja saat itu, Ananda Isman, almarhum Ananda Isman itu adiknya Mas Sayono Isman, dulu mantan Menpora. Menpora dulunya, tapi beliau udah almarhum kan. Saya izin, yaudah kamu ini dulu lah katanya, konsentrasi keluarga dulu. Akhirnya saya dalam rentang waktu 11 hari itu saya meninggalkan pelatnas saya tungguin terus istri saya sama anak itu. Dari hari ke hari itu perkembangannya nggak pernah bagus, Mas. Dari hari ke hari perkembangannya tuh ada aja anak saya ini. Kenapa, ada apa gitu. Terus saya sama manajer akhirnya disaranin, udah ini karena ada mau waktunya kamu mundur aja gitu. Nah kemudian saya kan juga udah mau mundur saat itu, tapi istri saya bilang udah jangan mundur dulu gitu, jangan mundur dulu, kita lihat perkembangan anak kita gimana. Terus saya dikasih tahu sama orang tua saya, nah ini kelihatannya berat, ini apa kamu ikhlasin aja. Orang tua saya itu selalu bilang ikhlasin aja lah gitu. Tapi saya karena ini anak pertama dan saya pengen ini, saya nggak pernah mau ikhlas gitu. Beratnya. Iya, di hari ke-11 itu saya sudah ditelepon dokter jam 2 malam saat itu. Jam 2 malam, padahal saya besoknya itu sudah ada tiket, teman-teman saya sudah berangkat ke Taiwan semua. Dan saya di ultimatum kalau sudah berangkat ke Taiwan berarti saya ini ya udah tinggalin lah tim nasional gitu. Karena memang nggak mungkin saya terus-terusan di tim nasional sedangkan saya tidak latihan di situ, kan nggak mungkin gitu. Jadi ya udah akhirnya saya ingat omongan orang tua saya itu jam 11 siang tuh saya ingat orang tua saya, anak saya itu belum meninggal. Jadi belum meninggal. Akhirnya saya keinget orang tua saya almarhum. Terus saya bilang, nak, bapak ikhlas kalau mau tinggalin bapak ibu. Saat itu saya bilang gitu. Nggak tahu kenapa udah langsung ini, Mas. Anak saya udah betul-betul meninggal langsung. Jadi memang oh ya ini mungkin jalannya lah gitu. Saya kalau inget saat itu tuh juga saya anggap kayak semua itu apa ya? Kayak semua ini ajaib lah, menurut saya ajaib, karena saya di satu sisi sudah nggak mungkin ikut SEA Games, sudah kena ultimatum juga di tim nasional, anak saya dalam kondisi begitu, jadi saya berasa sudahlah pokoknya ini keluarga nomor satu gitu. Saya mau itu, nggak taunya saya ingat orang tua saya, almarhum orang tua saya itu bilang kamu harus ikhlas, lu bilang anak lu ikhlas kalau mau ini nih. Jadi memang dalam artian teman-teman saya udah di Taiwan, anak saya ini mau berkorban buat saya gitu, dia langsung meninggal gitu. Itulah yang menjadikan saya itu telepon ke manajer, saya akan tetap bela Indonesia di SEA Games 2001 saat itu ya. Nah di 2001 itu memang karena saya percaya banget ini seorang juara ataupun seorang pemenang itu harus ada luck gitu. Jadi itu akhirnya menurut saya ini jalan Tuhan yang saya ini nggak bisa dapat tunggal putra untuk SEA Games. Karena saat itu saya harapan terakhir Indonesia untuk final di tunggal putra di 2001 itu ada di saya. Kita belum dapat emas sama sekali, harapan terakhir dengan saya gitu. Harapan saat itu saya sudah pukul pemain Cina, di grup tuh saya udah pukul pemain Cina, terus habis gitu saya di semifinal itu ketinggalan 2-0 sama pemain Vietnam itu sudah berbalik jadi 3-2 gitu. Nah, saya tinggal satu jalan lagi yang menurut saya saat itu permainan saya meskipun nggak ada persiapan tapi saya dapat kekuatan luar biasa gitu. Saya pikir saya akan dapat emas karena saat itu set pertama saya menang, set kedua leading 11-1. Itu kan game 21 saat itu. Set pertama menang, set kedua leading 11-1. Jadi kalah. Set kedua saya rame-rame saya udah leading 19-16 kalah lagi. Set ketiga saya leading jauh banget kalah lagi saya. Jadi memang betul-betul saat itu keberuntungan itu tidak di saya gitu. Akhirnya ya saya cukup mensyukuri saya dapat tunggal putra perak, dan saya kehilangan anak juga. Jadi memang jalan Tuhan itu saya memang
anak saya gold dava saya nggak dapat, emas pun di SEA Games tunggal putra itu saya nggak dapat. Ya. Jadi hikmahnya buat saya itu sekarang ya kita memang ada batasnya satu, yang kedua untuk jadi seorang pemenang ataupun seorang juara itu kan kita butuh ada faktor luck itu, nggak melulu kita Harus jago gitu ya. di teknis atau di jago atau di teknik kita atau di fisik kita gitu. Jadi memang ya kita semua syukuri lah akhirnya ya yang membesarkan hati saya itu karena kalau saya ingat itu tuh kadang wah nangis juga, nggak akan ada yang tahan saat itu Mas, karena kalau saya cerita liku-likunya itu udah ini banget lah. Ya. Saya ngurus apa sendiri, makamnya, rumah sakitnya, atau padahal saya saat itu saya Olimpian, baru datang dari Olimpik. Saya saat itu tim nasional, saya saat itu masih di skuad pemain nasionalnya elit Indonesia gitu. Dan saya masih kuat-kuatnya, saya baru pulang dari saat itu baru pulang dari luar, terus saya latihan di mana-mana, saya ini segala macam. Jadi salah satu yang ini kita bukan ngomongin jelek lah, pelajaran buat mungkin buat negara kita, buat pelajaran buat semua lah, bukan hanya buat inilah, bahwa untuk menjadikan seorang atlet itu nggak hanya sekedar nggak hanya sekedar materi ataupun nggak hanya sekedar beli atau apapun itulah, tapi komplek untuk jadi seorang atlet itu komplek, karena non teknisnya jauh lebih berat, apalagi mentalitinya itu jauh lebih berat dibanding teknisnya gitu. Ya. Jika mendengar tadi cerita Mas Ismu itu membutuhkan mental yang sangat kuat. Karena memang. ini yang saya ceritakan sebenarnya hanya sebagian dari liku-liku dari seorang atlet. Saya rasa mungkin banyak, mungkin Celingling juga punya cerita, ataupun siapapun itulah, mungkin senior saya yang jauh-jauh lebih saya ataupun adik-adik saya sekarang semua punya cerita. Tetapi memang itulah keunikan olahraga itu. Jadi untuk jadi seorang juara itu kan bukan hanya sekedar teknik aja kuat atau fisik kuat atau materi kuat ataupun apapun yang kuat, tapi semua itu yang batu-batu kecil kita kumpulin untuk menjadi batu besar gitu. Nah, kita berlanjut ke Celingling ya. Ya. Celingling ini dari juara SEA Games dia melanjut ke tingkat level Asia di Asian Games ya. Ya. Di Asian Games tuh kita Celingling sendiri ada pertandingan menarik atau melawan apa gitu? Iya. Menarik sekali ya, kita di World Championships kita juga ada 3 kali kita ikut, terus di Asian Games juga kita ikut. Mungkin Rossi juga partner saya di ganda juga ya mungkin kalau dia nyaksikan juga pasti ketawa gitu ya, karena kita itu selalu ngomongin gini, aduh kok enak ya yang sekarang itu SEA Games dapat 1M gitu, medali emas. Mulus. Iya, 1M gitu. Terus kita ini sapu bersih, mau tahu kita dapatnya apa? Gucci Aqua. Tahu Gucci Ini Aqua? dispenser Aqua. yang nggak ada panasnya. Nggak ada panasnya, enak aja. Nggak ada panasnya, Yang Gucci. masih model lama ya. Sama TV 14 in. Sony. Itu hadiah dari 14 in mah kita dapat dari Pak Ali Said, dari ketua PPP TMSI. Dulu PPP dari TMSI. Menpora nggak ada? Belum. Menpora enggak? Ya itu Gucci Aqua. Gucci. Gucci Aqua. Itu mungkin Gucci antik yang dari kerajaan dinas apa gitu. Pinginnya gitu ya, mungkin dari dinasti Ming Iya. apa Qing gitu kan. Dibuat dengan tangan langsung mungkin. Ya bisa jadi gitu. Tapi kita ngantri juga itu. Ngantri juga. Karena Kebangsaan gitu ya? medali emas itu tuh nggak terlalu istimewa dulu. Tapi kalau perak perunggu lebih malu. Nggak mungkin tuh pengen ketemu sama pengurus-pengurus itu. Pada ngumpet ya kalau dapat perak ya. Ngumpet. Saya aja kalah sama Filipina, dapat perunggu aja ngumpet saya. Ngumpet kalau bisa mendem, tenggelam lah gitu istilahnya. Nggak berani tampil ya kalau Nggak cuma berani medali. tampil. Udah. Saya yang tadinya misalnya pecicilan ke sana kemari cabur gitu, kita ngumpet. Nanti diajakin baru gitu. Kayak gitu. Jadi kita itu benar-benar tanggung jawabnya tuh luar biasa dulu tuh. Jadi nggak ada sedikit pun kita tuh kalau buat saya kan merasa bahwa saya ini tidak berbakat ya. Saya nggak bakat. Saya merasa saya tuh tidak berbakat. Rossi itu latihan 1 jam. Saya harus 3 sampai 4 jam baru bisa ngejar dia. Baru seimbang gitu. Baru seimbang. Jadi saya itu orang yang paling
ya boleh dilihat dari semuanya, mungkin senior-senior saya maupun junior saya juga tahu bahwa saya itu udah kayak ngetem di pintu 5 atau pintu 8 dulu ya. Itu tuh Senayan, maksudnya Senayan. Senayan maksudnya. Markasnya tim nasional. Kita base campnya kan di sana gitu. Jadi kita ini saya latihan jam 3, jam 4 gitu. Saya jam 3 udah latihan servis duluan. Dulu kan 5 servis ya. Jadi saya itu dahsyat servis saya gitu. Jadi apapun yang kita perjuangkan itu benar-benar dapat hasil yang luar biasa. Kenapa? Karena memang kita tuh benar-benar mau top position gitu loh. Jadi sampai saya sama Rossi itu tuh mau diambil sama Taiwan untuk ikut liga. Nah itu kita dilarang sama naturalisasi. Enggak, kita monetisasi. ya itu yang diomongin sama Pak Ali Said karena saya sipit kan. Nanti kamu di sana dapetin jodoh lagi di sana. Kan lagi top-topnya. Terus umur masih muda. Takut Pak Ali Said itu untuk Bapak Ali Said itu luar biasa. Ini setiap sebelum kita berangkat dan lain sebagainya mungkin Ismu jauh ya jenjangnya sama saya ya, umurnya juga jauh kan gitu berbedanya. Jadi beliau itu sangat perhatian sekali gitu. Gitu. Jadi apapun diadakan untuk semuanya itu jadi mendukung performa kita untuk berlatih, bertanding gitu loh. Itu bapak yang luar biasa itu gitu. Nah, kita di zamannya Pak Safri sama Ibu Titi juga itu waduh itu top-topan juga itu. Ismu Itu juga ikut Sapri pelatih. No. Sapri pelatih mana? Samsudin. Oh, Sapri Samsudin. Sekarang jadi Samsudin. Menhan. Iya, Pak Menhan itu. Luar biasa beliau. Itu jago pelatih Saprinya. Enggak. Jago di bola. Kan kalah sama Filipina tuh. Nah, Bing, kalau kita lihat Celingling udah pakai kaos Olimpiade. nih. Gitu. Berarti pernah tampil di Olimpiade dong nih Ya, kayaknya. pasti. Celingling ini tampil di Olimpiade 92 aja. Iya, 92. 92 itu Netas aku baru barengan Susi Susanti Saksi sejarah. dan Alan, iya. Ya. Gimana Cek cerita Olimpiadenya tuh, Cek? Saya tuh kurang lebih di Olimpiade itu ada cerita yang lucu banget itu. Saya sama Rossi main di main stadium, ganda. Roscoff itu tuh kita mau masuk ke 4 besar. Kita udah masuk 8 besar tuh. 16 besar, 16 besar. Kita mau masuk 8 besar, 8 besarnya itu kita udah tahu kita bisa menang gitu ya. Ini lawan ini kan kita tahu gitu. Udah Kita ngebaca kalau ya. lewatin Korea Selatan yang ganda kedua, itu kita akan bisa ke perunggu lah gitu. Cuman saking main stadium kan gede banget, terus kita disorot banget kan. Cuman 2 kan. Itu tuh yang main tuh Roscoff sama pasangannya saya lupa. Fresner, Stefan Fresner. Nah, Fresner itu dipanggilnya Speedy. Rossi dipanggil Rossi. Roscoff itu dipanggil Rossi. Nah, saya Speedy, saya sok-sokan. Saya beranggapan bahwa saya itu kan cepet mainnya. Terus Rossi ini, jadi saya kepedean. Wah, saya cuk. Saya kan kalau main kan semangat banget. Wah, gini. Olimpiade ya kan. Olimpiade di main stadium lagi gitu. Tepuk tangan lama-lama kok tepuk tangannya bukan ke kita ya gitu. Itu tuh ngaruh loh. Udah mental langsung ya. Loh, saya bilang gini. Wah, kita konsentrasi aja, poin per poin aja, Ros. Iya, aku sih konsentrasi kata dia gitu kan. Terus gini. Kok kita jadi ini? Terus sama pelatih kita Korea gini, kamu fokus katanya gini. Kalau Korea Selatan, pelatih kita kebetulan dia tuh dari Korea Utara. Jadi kalau ketemu Korea Selatan tahu sendiri kan Iya. waktu itu, ya kan? Sampai sekarang juga Dia, masih. Ya kan, pingin banget kan Menang gitu. kan, Pingin banget gitu. Ya udah, ceritanya kita itu udah, wah kita leading sampai kita itu dulu kan 2-1 itu kan kayak bilang berimbang banget gitu loh. Aduh, kita itu terakhir itu sampai detik ini tuh saya tahu tuh bola yang harusnya saya bisa bunuh itu saking saya pingin menangnya itu saya pelanin. Rossi balik iniin pada dia itu defensif gitu loh. Nah,
saya tuh dianggap itu nggak bisa main sama defense. Padahal enggak, pelatih saya defense, Diana Wisan gitu kan. Saya diajarin sampai ini caranya untuk kamu nembak apa segala gitu bener-bener kan gitu. Nah giliran kok kayak mendukung yang sebelah Korea karena poinnya tuh berbeda gitu loh. Kok ganti Rossi sama Speedy ini kok nggak taunya Rossi sama Speedy itu yang di sini karena dia tuh menang. Begitu dia menang ini kan dia langsung semifinal gitu kan. Nah kita masuk ke 8 besar kan. 8 besar itu bakal kita bisa kalahin lah gitu intinya. Lah gini, loh kita ketinggalan nih, kita jadi ketinggalan nih. Kita tuh nggak 19-16 tuh jadi 19 sama. Terus game itu kayak kita bengong aja gitu loh. Terus yang di set kedua kita fight lagi gitu kan. Set pertama kita udah menang. Set kedua itu 19-16 kita sampai kekejar sampai 21-19. Jadi stuck di situ. Padahal yang servis saya. Biasanya makan poin gitu loh. Waduh, itu sampai kita itu nggak tidur tuh sampai jam 3:30 tuh kita nggak tidur tuh. Kenapa nggak diginiin, kenapa nggak digituin, kenapa Terbayang-bayang terus ya. sama Pikiran. itu kita bertiga sama pelatih itu kita aduh sayang dikit lagi karena kalau nggak salah itu kita tuh udah di 16 besar udah di mau 8 besar itu udah kalau orang Jawa bilang tuh awing-awing udah mau gitu doang gitu loh. Jadi kita itu sampai tau nggak 29-30 gamenya. Panjang ya. Panjang banget karena memang kan defense kan. Wah kita ada drop ada ini. Aduh itu sampai kita itu gini. Aduh udah deh kalau gitu. Nah terus di tunggalnya tuh masih tuh. Nah kita itu kalau misalnya main gitu ada challenge gitu loh. Jadi kalaupun misalnya nanti yang matinya terakhir itu tuh di servis sama mau junior mau senior itu di servis. Jadi ada yang bawain tas, ada yang ini gitu. Jadi ya fun lah untuk fun kayak gitu gitu loh supaya mereka juga nggak mau bawain kan. Kita kan pride-nya kan ya nggak mau lah cepat-cepat buru-buru bertanding kalah gitu kan. Nah di situ tuh jadi menyenangkan sekali gitu loh. Kita tuh kompaknya luar biasa. Jadi antar cabur aja itu kompak sekali. Walau beda cabur pun tetap kompak ya. Kompak. Kenapa? Karena dia itu jadi satu kita itu. Jadi kayak sekarang ini kan penerbangannya ada yang kloter 1, kloter 2, kloter 3. Saya malah bingung kayak begitu. Karena apa? Kita itu dulu bener-bener Bareng ya. Semua cabur gabung di situ ya. gabung kita itu. Jadi kalaupun misalnya kayak kemarin Susi sama Alan juara itu, ya kita ada semuanya di situ. Ikut merayakan bareng. Iya. Olimpiade paling teringat untuk rakyat Indonesia itu memang Barcelona banget ya. Betul, Barcelona. Kita saksi sejarah banget. Kita itu kalau nggak salah ya, saya karena saya dari Bendahara Indonesia Olympians Association ya, yang merangkap dalam tanda kutip sekjen gitu kan. Jadi saya tuh bantu untuk pendataan atlet gitu kan. Nah di situ tuh kalau nggak salah paling banyak itu di Barcelona. 97 Atlet. Maksudnya masuk kualifikasi Olimpik kan. Jadi Olimpik itu lolos kan harus ada kualifikasi. Dan Iya. itu atlet terbanyak di Barcelona kemarin yang Iya. dari sampai Iya. Tokyo terakhir di Paris ya. Paris mah cuma 28 Iyalah terakhir tapi di Barcelona itu yang terbanyak. terbanyak. Barcelona. Pantesan masih terkenal sampai sekarang tuh Olimpiade Barcelona untuk rakyat Indonesia ya kan. Iya benar. Dan itu benar-benar berkesan sekali ya. Iya berkesan. Ibaratnya itu diketahuin kalangan walaupun tuh dia anak 2000-an, itu tahu Olimpiade Barcelona Yes. gitu. Emas betul. pertama di Olimpik Wah. Iya, Karena itu emas pertama. di Olimpik. Dan dia 2 langsung kan. Ya. Oh, itu pangeran sama putri Yes, jadinya ya. betul. Itu yang bikin terkenal. Iya. Dan Mas Ismu tampil di Olimpiade 2000. 2000. Kalau ini Sydney. barengan Taufik Hidayat nih waktu juara ya. Ya. Itu Taufik Hidayat Taufik 2004. Oh 2004. Athena. ya? Taufik Athena. kalah. Saat itu kalah Taufik. di Yunani Iya, kan. Berarti yang yang beda. double ya 2000 itu ganda ya ganda. Saya ganda dengan Anton Suseno dengan senior saya. Dengan senior saya. Jadi kalau saya Olimpik itu ya seperti saya ceritakan di awal itu kan seorang pemenang, seorang juara itu mesti ada faktor lucknya kan. Karena saat itu persaingan tenis meja itu kan sudah banyak lah di tahun 2000-an. Jadi saya tuh sebenarnya saya anggap untuk main Olimpik itu saya beruntung gitu. Saya beruntung karena apa? Karena kenapa saya bisa bilang beruntung? Karena
satu persaingannya sulit, kuotanya sedikit gitu. Asia tuh hanya dapat 16 gitu. Oh 16. Saat itu 16 Ya, ya. betul. Kuotanya sedikit dan kuota saya yang beruntung kan saya di double. Nah, kuotanya itu tinggal 1 kursi gitu. Jadi di pra olimpik itu kan kita seleksi semua. Di 16 besar tuh kan padahal saya sebenarnya tidak masuk gitu. Kalau pra olimpik itu bentuknya turnamen atau Turnamen. Tapi dia bukan kalau ada di single, ada di double. Saat itu single pun saya main, double pun main. Cuman kan kuota saat itu di 2000 kan Asia Tenggara kan dapat jatah satu. Jatah satu atlet. Nah, di kuota Asia Tenggara itu tunggalnya senior saya Anton Suseno ini sudah dapat dia. Beliau sudah dapat di single itu dari peringkat Asia Tenggara dia yang paling tinggi. Jadi kan kita di grup nih, di grup semua. Nah, Anton Suseno ini untuk di single dia sudah dapat kuota tertinggi di Asia Tenggara karena beliau memang salah satu pemain hebat yang pernah dilahirkan di Indonesia ya. Dia dapat bisa berturut-turut untuk 3 medali emas gitu. Bukan 3 medali emas, 3 kali olimpiade. 3 kali olimpiade yang mungkin saya rasa junior saya juga nggak akan bisa melakukan itu gitu. Jadi setelah dia dapat di segel kan double, dia double sama saya gitu. Double sama saya itu kan diambilnya umpama saya dengan Anton itu 2 kursi, gitu. Jadi saya sama Anton 2 kursi. Kalau Anton belum dapat tiket Olimpik, dia 2 kursi gitu. Nah, rata-rata pemain single itu saat itu ya dia bermain nggak bermain di double, Tapi kebetulan saya main dengan Anton itu di double juga main gitu. Jadi yang ikut double itu rata-rata satu pasang dia membutuhkan 2 kursi, sedangkan yang dibutuhkan itu tinggal 1 kursi gitu. Jadi begitu di peringkat saya saat itu tuh peringkat 21 mungkin ya dari sekian banyak ratus dunia. Asia. Asia. Saya ambil catat di Asia. Dari sekian ratus banyaknya pemain itu diseleksi saya nomor 21 doublenya. Nah, di peringkat lah harusnya kan 16 ini. Kan cuma jatah 16. Jadi kan kurang 1. Di peringkat-peringkat di atas saya itu dia 2 kursi gitu. Nah, pas di saya lah jadi 1 kursi itu karena Anton sudah dapat kursi sendiri dari single dia. Jadi pasangan saya sama Anton itu hanya sudah mengantongi 1 kursi Antonnya. Nah, itu pas sesuai dibutuhin gitu. Karena kalau dari segi peringkat saat itu mungkin dari Taiwan atau dari India, dari Jepang masih ada yang di atas saya. Cuman dia 2 kursi, sedangkan kursi yang harus dibutuhkan itu 1. Jadi ya itulah satu keberuntungan buat saya yang seperti saya sampaikan tadi, kalau untuk jadi seorang juara itu harus ada keberuntungan. Kita Itu harus mempunyai keberuntungan. Di Olimpiade sampai Di Olimpiade berapa? saya pun main sekali baru kalah. Mungkin kalau teman-teman, nah ini saya anggap adik-adik ya. Kalau dulu ini saya headline di Kompas, isinya juga ya menurut saya bad news is good news ya. Jadi di Kompas itu turis pertama Indonesia ya, foto saya ke Bambang. Jadi dalam artian gini, bukan hanya juara Olimpiade aja yang kena ini ya, maksudnya untuk berita ya. Bisa tampil aja pun udah wow gitu ya. Turis pertama, di Kompas gede saat itu kan kita belum ada media sosial, apapun itulah gitu. Jadi semua beritanya itu kalau kita mau nunggu berita olahraga di bola atau di GO betul gitu. Jadi semua di berita itu yang memberitakan turis pertama tenis meja Iswarinto. Kalau Anton kan dia habis kalah di double, dia masih ada main single. Ya, begitulah. Jadi memang, tapi buat saya ya berkahnya sampai sekarang pun meskipun saya main sekali langsung kalah di Olimpiade, ya orang tahu ini Olimpian gitu. Karena memang saya betul-betul berkompetisi di sana. Ya memang prosesnya untuk menuju Olimpiade tuh panjang sebenarnya. Betul. Bisa tampil di Olimpiade aja udah satu prestasi sebenarnya. Karena kan? sulit itu di seluruh dunia itu 32 pasang, 32 atau 30 antara 32 36. 32 ya antara. Karena itu. 16 besar kan. Ya. Iya, luar biasa. Susah masuk Olimpiade, makanya kemarin di sepak bola pun kita hampir aja. Ya. Itu kalau lolos, wah. Betul, susah. Nggak jadi dipecat.
Mau ke situ kan arahnya. Enggak, bahas ini nih dulu tenis Saya meja. juga waktu pra olimpiade itu benar-benar apa ya itu ada lucknya juga. Jadi gini, saya itu satu pool sama Israel. Jadi kita kan lawan Israel harus WO. Harus WO, mau olahraga apapun WO. Apapun harus WO. Nah, dari situ pelatih saya pintar sekali. Hitungannya dia ada. Dia bilang, "Kamu saya masukin ke sini, poolnya paling banyak. Intinya yang paling jeblok ini harus benar-benar dijeblokin. Terus yang orang-orang yang dianggap dia sidit kedua itu tuh harus muncul. Jadi kamu harus ngebit yang kira-kira yang jadi sidit keduanya." Nah, itu Taiwan, namanya Shuli. Dia teman saya lagi deket. Wah, saya kalau main sama temen itu kan kadang-kadang suka gimana gitu ya. Tapi saya mikir gini, waduh, gua udah kalah duluan sama Israel. Itu kan udah kalah poin ya itu Iya, mah. mati. Kalau saya ini, saya bilang, Mister Kang, Kang Nungha namanya. Saya bilang, saya kalau bisa ketemu sama dia pertama aja, saya bilang gitu. Tapi benar pertama, 3-0 dong. Mister Kang sampai apa itu. Karena apa? Kita itu mengharapkan Rossi itu bisa breakthrough di Asia. Iya. Tapi dia kan baru operasi usus buntu. Di saat itu gitu. Usus buntu yang bernanah lagi. Dia. Waduh, saya bilang. Wah, mau nggak mau nih ini. Waduh, saya jadi Rossi yang ada di MMC sekarang apa namanya yang di Kuningan itu. Dia yang lagi di operasi gitu. Wah, saya mau kayak udah lumping latihannya. Udah makan beling, makan bunga, makan segala gitu. One man Dimakan soul semua. lah ya, one man soul banget ya. Waduh, itu benar-benar itu. Yang namanya saya itu dipantau itu sama pelatih itu sampai dengan sudah tidur sampai ya dulu kan nggak ada HP ya. Sudah tidur benar-benar dimatiin jeglek. Awas pokoknya nggak boleh ada satupun suara istilahnya gitu. Mati semuanya. Jadi pintu kamar itu istilahnya yang bisa buka itu cuma dia doang. Kayak gitu. Jadi Dikunciin berarti ya. kunciin pokoknya kayak gitu. Dalam hati saya, wah galak bener ya ini. Pelatih udah kayak militer gitu. Tapi puji Tuhan hasilnya itu luar biasa. Jadi saya bisa ngebit dia 3-0. Jadi saya itu keberuntungannya benar-benar itu dapat dari itu. Yang lainnya kan saya ya India bisa saya makan gitu kan. Terus apa ada Cina tuh. Nah, Cina itu udah takut. Nah, karena Cina pernah bermain pernah TC bareng sama kita. Nah, itu Mister Kang itu ngomong, "Kamu memang kalah sama dia." Tapi dia bilang gini aja lah, kita untuk jaga supaya kalau kita kalah sama Taiwan, gitu kan, itu kita ngomong dulu sama Cina. Kan kita pernah TC nih, kita ngomong sama Cina, lu jangan kalahin gue 3-0, 3-2 aja, gitu. Kok bisa begitu? Loh, karena memang kita posisinya memang akan kalah gitu loh istilahnya. Loh kita berhitung kan, itu Olimpik tuh berhitung. Ya mungkin sorry itu saya ya mungkin pelatih Indonesia saat ini nggak mungkin tahu karena dia nggak ngalamin. Kalau saya kan ngalamin gitu kan. Nah Ada itu strateginya lah ya Ci ya. ya benar ada strateginya. Nah giliran pas mau di iniin. Nah saya itu, waduh pertama sama Israel ya kan. Nggak taunya Israel juga ada poin-poin 1-2-3-1 2-1 atau apa ada poin-poin yang dia ngalahin sama orang gitu loh. Jadi ya udah dianggapnya dia dia tuh kena 0-0 terus jadi dia kayak di underdog. Jadi mau kalah sama dia pun nggak apa-apa gitu loh. Kayak gitu. Jadi hitungannya adalah gitu. Saya masih punya diary-nya itu saya masih punya gitu kan. Nah, di situ makanya saya kemarin baru tahu juga dari teman kami partnernya Ismu juga Anton Suseno, dia Olimpian juga, bahwa saya adalah Olympians Asia. Jadi pangkat dari semua pemain itu yang Olimpian itu paling tinggi saya. Wah, luar biasa. Gitu. Iya. Saya sendiri nggak tahu sebenarnya. Saya nggak tahu tapi ya sebenarnya saya sih nggak punya pikiran saya yang paling tinggi atau apa gitu, enggak. Cuman itu sebenarnya predikat
kita. Jadi prestis kita yang ya kita harus pegang gitu. Nah, terakhir kita tahu tenis meja merupakan olahraga populer juga di Indonesia, bahkan di gang-gang sempit dimainkan. Satu RT punya Iya, ada meja tenis meja, terus tiap Agustus pasti dipertandingkan. Nah, kenapa tenis meja tuh nggak di broadcast di TV, itu kurang gitu tayangannya? apa kurang menarik gitu. Apa kurang menarik atau gimana? Kalau menurut Mas Ismu, Cece gimana nih? Karena pernah dicoba di Vindes ya waktu itu, celebrity match itu sukses besar dan orang-orang tertarik lagi buat pingpong. Jadi menurut Cece, Mas Ismu, untuk mempopulerkan lagi gimana nih? Sebenarnya kalau menurut saya pribadi ya, untuk satu cabang untuk populer itu, kita bicara olahraga kan, satu cabang untuk olahraga itu kalau prestasi olahraga kita hebat. Apapun jenis olahraganya, kalaupun prestasi olahraga kita hebat pasti akan populer. Saat itu dengan kepopuleran prestasi atlet kita hebat pasti akan menarik minat untuk televisi mungkin ataupun sponsor ataupun apapun itulah yang untuk menayangkan. Sedangkan kita ini ya, kita kalau ngomong jujur, tenis meja ini kan sekarang terkenalnya itu kan karena ada permasalahan di asosiasi. Itu terkenalnya kita. Jadi kalau kita bicara tenis meja yang ada masalah dengan organisasi. Bukan gitu. prestasi. Ya, bukan prestasi. sedangkan tolak ukur dari seorang atlet ataukah olahraga itu tolak ukurnya prestasi. Betul. Untuk atlet tolak ukurnya apa ya? Juara gitu. Kenapa tenis meja tidak ini kita olimpian, tapi kita olimpian memang dianggap ini level tertinggi untuk seorang atlet menjadi seorang olimpian. Tapi di olimpiadanya sendiri, kita seperti saya ceritakan tadi, saya sekali main pun saya kalah. Ini turis pertama gitu. Lain halnya kalau sekarang Ismu Harinto juara olimpiade kayak Taufik Hidayat medali emas. Mau ngomong apa juga semua orang tertarik untuk itu. Mungkin kalau untuk generasi yang sekarang kita ngomongin Ling ataupun Ismu Harinto, siapa kan gitu. Tapi kalau kita ngomongin Taufik Hidayat, dia Pasti emas tahu. di sini. Walaupun anak-anak ya, walaupun bocah-bocah pasti tahu ya. Susi Susanti atau Alan Budi Kusuma, dia emas. Nah, jadi artinya apa? Artinya untuk menjadi olahraga yang populer itu prestasinya yang populer. Harus dikencengin dulu Ya, prestasinya. atletnya ya kita harus punya lokal hero. Siapa sekarang? Mungkin teman-teman yang di sini kan tenis meja aneh juga, belum tentu kenal satu orang pemain pun. Siapa sih pemain nasional tenis meja kita yang top gitu? Ya, karena itu tadi publisitasnya kurang. Bukan hanya publisitasnya, yang seperti saya ceritakan itu, Prestasi. prestasi kita kurang gitu. Tidak ada lokal hero yang ya contohnya nih, maaf kata ini, saya bukan ngejudge apapun ya. Saya seorang atlet tenis meja. Cece ini seorang atlet tenis meja, tapi anak kita logikanya kan kalau kita seorang atlet tenis meja, anak kita kan pasti seneng, tertarik. Ini anak saya lihat meja dia malah lihat buku. Jadi atlet buku ya. Nggak mau dia jadi. Saya cekokin, anak ayo main belajar. Bapak ini olahraga apa sih? Padahal saya jawab, kamu ini sekolah aja dari pingpong, ini ya. dari pingpong. Tetapi itulah yang terjadi kenyataannya. Dulu zaman saya kan handphone belum ada. Mungkin zaman Cece lebih lama lagi. TV juga hitam putih. Internet apalagi, YouTube apalagi, semua nggak ada. Jadi memang wajar untuk kita tenis meja tidak diliput gitu. Lagian lebih lagi tenis meja itu termasuk salah satu olahraga yang tersulit. Yang termasuk olahraga permainan yang Pelik. untuk belajar aja orang sulit. Sulit ya. Ya, dia mungkin bisa belajar dengan yang mahir, baru dia enak mau ngerasain pingpong. Tapi kalau sama yang baru belajar main pingpong, Pukul-pukulan aja doang ya. yang ada mejanya dilipat kan. Iya. Sok-sokan ya ikut turnamen di RT gitu. Mukul aja belum Tenis bisa. meja sama sepak takraw tuh olahraga tersulit. Salah satunya. Iya, kan. salah satu tersulit. Mungkin banyak, semua kalau untuk prestasi pasti sulit lah. Tetapi salah satu, karena kan tenis meja itu kan olahraga melintir. Jadi Putaran-putaran. ya itu bisa lari kemana-mana. Jadi menurut saya pribadi itu, mungkin banyak juga alasan yang lain, tetapi menurut saya pribadi, karena saya berkaca dari seorang atlet, ya karena memang prestasi kita, termasuk prestasi saya pun juga karena ya kita kelas-kelas menengah gitu. Lain kalau mamanya sekarang kayak di catur mamanya, kita punya grandmaster perempuan
orang juga udah tahu, oh ya ini Grandmaster perempuan kita siapa mamanya. Gitu. Putut Mungkin Adianto aja namanya masih terkenal ya. Iya. mungkin pengecualiannya di sepak bola. Iya. Enggak juga, sepak bola kalau yang nggak pemain-pemain betul-betul bersinar, Ya. nggak kenal juga. Tapi meskipun Iya. pemain sepak bola bersinar sebersinarnya, dia untuk dapat medali emas susah. Bang. Nah, Gitu, Bang. Mas Kita kalau AFF aja belum dapat. Nah, iya kan kita ngomong gitu kalau kita ngomong fair. Tapi kalau kita ngomongin tenis meja saat era yang zaman-zaman dulu, medali emas udah pasti itu Iya. milik Indonesia. Tapi pertanyaannya, teman-teman ada yang kenal nggak tenis meja yang dulu kalau mau saya sebutin Abdul Rojak peraih emas SEA Games untuk tenis meja Waduh. pingpong. Nah, itu. Nggak akan 83. kenal kan, nggak akan tahu. Atau saya sebutin Tony Maringgi nih untuk ini. 85. Tapi kalau saya sebutin umpamanya sekarang Rahmat Darmawan kenal nggak, Mas? kenal. Nah, Ya, kita mau ketemu ini. Iya. Nah, nanti ditanya dia seberapa banyak dapat. Oh, ini maaf ya, bukan saya membandingkan ya. Ini intermezzo aja. Iya. Dia medali emas berapa banyak coba? Iya, iya. Untuk SEA Games aja kita bicara SEA Games lah. Atau kita sebut umpamanya Noah Merriam, pernah denger nggak? Pemain bola. Enggak. Nggak pernah denger Noah Merriam. Umpamanya Ray Bawo pernah denger nggak? Enggak juga. Tahun Oh, berapa itu itu? tahun Niak Mitra zaman-zaman dulu. Nah, Umar Meriam PSSI pelajar. Umpamanya ini kita intermezzo. Nah, itu tadi seperti Iya, saya bilang Bob. pasti semua. Gitu. Kita yang non bola tahu gitu. Tapi dia karena apa? Sepak bola dikenal karena memang dia olahraga yang Masyarakat. olahraga rakyat yang semua orang pasti senang nendang bola, ini apa ngikutin apa. Padahal dari segi prestasi dia nggak sehebat Taufik Hidayat mungkin atau nggak sehebat Susi Susanti gitu. Nah, itu Nah. legend. Itu siapa aja pun Ya. kalau nggak tahu kelewatan situ kalau nama itu. Gitu. Tapi kalau anak-anak sekarang ditanya Taufik Hidayat belum tentu tahu. Pak. Ya. Wah, Loh, itu iya. Anak-anak sekarang ya kalau kecil nggak banyak tidur tuh makan begitu. Gak usah nggak belum tahu. tentu karena Belum anak-anak tentu, sekarang belum tentu. ini. Ya. Apalagi tanya kayak kita-kita kan gitu. Kalau dari Cece gimana, Cek? Pandangannya, Cek? Saya sebenarnya kurang lebih sama ya. Cuman saya nggak mau kepancing yang lain-lain soalnya. Jangan. Jangan. Nggak, Itu masalahnya- kloter selanjutnya aja. Jadi apa ya? Susah kita kalau nggak berprestasi dan kamu terus menerus gitu loh. Kayak Rossi Syekh Bubakar itu, dia terkenalnya bukan Rossi Pratiwi Dipoyanti. Dia Rossi Syekh Bubakar karena dia dapat medali emas itu 14 medali emas itu. Tuh. Ya berturut-turut setiap dia SEA Games gitu loh. Dan dia pertama yang teriak yang bonus 1M, kenapa begini? Lah saya bilang, saya sudah tidak di Kemenpora ya gitu loh. Nggak ada Nah, masukan. tapi pernah ya, dengar kayak nggak gitu. Rossi Pratiwi Dipoyanti? Enggak juga, enggak kurang tahu. Nah, Enggak. makanya Padahal itu partner beliau saya. itu Dia umur yang paling 13 top. tahun, umur 13 tahun itu sudah Masuk di meraih PON, emas ganda PON PON. Mungkin umur 14 atau 15 dia sudah 13 13 sama emas Chandra SEA Games Dewi. sudah. 14 yang SEA Ya. Games. 14 tahun udah SEA meraih Games. Iya. medali SEA SEA Games. Games, iya. 14 tahun masih main layangan aku. Nah, Kita aja kalau nggak kenal istrinya Mas Ismu nggak tahu Ya. Mas Ismu pemain tenis Iya, meja. aku kira dia Itu dia. pemain catur tadi aku kira. itulah makanya yang ya itulah yang terjadi di olahraga kita. Ini di olahraga tenis meja ya. Mungkin di olahraga yang wushu atau lebih-lebih. Sama itu juga kurang tahu. Nggak mungkin gulat tahu. atau segala macam. Mungkin yang praktis dikenal kan ya sepak bola, mungkin bulu tangkis, mungkin Iya, basket. jadi kita sekarang. kalau lihat olahraga non sepak bola atau bulu tangkis, basket gitu, kalau nggak ada multi event kita nggak nonton. Iya. Bahkan kita baru tahu aturan-aturan anggar, aturan-aturan olahraga yang lain tuh dari multi event Ya, itu. ya. Gitu. Betul, betul. Padahal kan pingpong ini paling memasyarakat istilahnya gitu. Termasuk banyak dimainkan kita gitu. nih ya pingpong nih, hampir tiap minggu ada pertandingan, Iya. bayangin. Hampir tiap minggu ada pertandingan. Sabtu Minggu itu sudah di seluruh Indonesia ini tiap pertandingan. Pasti ada hadiah uangnya. Oh, gede itu. Gitu. waduh. Pasti ada hadiahnya. Sering Pasti, lihat Mas iya. Ismu live di TikTok ya. Di pertandingan. Malah terkadang badminton yang jarang ada pertandingan resmi di setiap ganggang ya. Paling hanya orang-orang main depan rumah ya. Karena lapangannya susah. Kalau tenis meja kan di parkiran mobil pun bisa, di garasi Betul, bisa betul. gitu. Untuk latihannya. Tapi kalau untuk bertanding Bertanding nggak bisa. ya butuh lapangan ya. Main badminton tuh agak gini-gini juga tuh. Agak lasa harus kan Iya, geraknya. kan Betul. satu lapangan bulu tangkis kan kita bisa 3. Iya. Nah itulah
Ya Etizen, itu tadi obrolan kita bersama dua atlet nasional dari cabang pingpong, mantan atlet nasional cabang pingpong yang pernah juga mencicipi Olimpiade, luar biasa. Obrolan singkat dan bermanfaat ini untuk teman-teman Etizen semua, jadi tahu apa itu tenis meja dari sudut pandang atletnya langsung ya. Cece Lingling, terima kasih sudah hadir. Mas Ismu, terima kasih udah berbagi cerita di sini. Etizen, jangan lupa untuk men-subscribe channel YouTube kita dan juga untuk memfollow akun media sosial kita di Instagram dan Twitter. Akhir kata, salam olahraga, semangat juara.